Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ulangan 20. Ini penting sekali. Ulangan 20 ayat yang pertama. Mimbarnya baru minimalis kekinian, tapi ada kerugiannya, tidak bisa menutupi perut sama sekali. Dari tadi harus menahan nafas. Bercanda. Ya, tidak mungkin bisa menggaruk-garuk paha juga, tidak nyaman dilihat. Ini benar-benar harus persiapannya lebih besar. Ulangan 20. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum pertama di dalam peperangan, Tuhan akan membangun mental kita. Apapun. Seringkali iblis memberikan sebuah cywar di dalam pikiran kita. Ia akan berkata kepada Anda dan saya, engkau sudah berkali-kali jatuh di dosa itu. Kamu sudah berkali-kali gagal. Engkau tidak, bahkan sampai sekarang engkau pun tidak menggenapi rencana Tuhan. Cywar itu akan selalu diberikan kepada iblis. Diberikan iblis kepada kita. Dan ketika kita kalah, maka sebenarnya kita sudah kalah sebelum berperang. Kamu tahu, hari-hari ini banyak pasukan cyber. Orang yang sedang mau melakukan pemilihan presiden di berbagai macam negara, mereka akan perang cyber. Perang yang namanya hoax. Dan siapa yang kemakan hoax tersebut, itu akan menjadi pihak yang kalah. Contoh seperti ini. Saya adalah seorang kandidat daripada wali kota misalnya. Saya tidak punya uang apapun. Saya punya modal pas-pasan. Oleh karena itu, saya hanya bisa menggertak lawan saya supaya takluk kepada saya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan kekuatan sosial media. Saya akan mengatakan harta saya triliunan. Saya mengatakan ramsum saya tidak ada habis-habisnya. Saya akan mengatakan bahwa saya didukung oleh 90% dari penduduk kota ini. Saya akan mengatakan sesuatu yang baik-baik. Sampai akhirnya lawan menjadi lengah dan takut. Dan akhirnya tidak berdaya. Hati-hati, iblis pun sering memberikan hoaks di dalam kehidupan kita. Ia akan bisikan bahwa pasukan iblis itu masih banyak. Ia akan bisikan kepada telinga Anda dan pikiran Anda bahwa Anda tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Sebab Anda adalah seorang pendosa besar, Anda seorang yang tidak layak untuk diberkati Tuhan. Dan hoaks-hoaks itu diberikan terus-menerus dari iblis kepada kita sampai kita percaya dengan kebenaran hoaks tersebut. Berbahaya sekali. Seringkali saya melihat di WA di Line, itu hoaks lama didaur ulang. Papua terjadi kerusuhan dari Hong Kong. Itu dari tahun 90-an didaur ulang beritanya. Lalu kita percaya juga hoaks gerhana matahari. Maka akan terjadi gerhana bulan, akan terjadi tsunami besar. Tsunami dari Hong Kong. Tapi banyak orang yang begitu melihat menyebarkan. Iblis tuh pakai orang-orang yang gak ngerti firman Tuhan untuk menyebarkan kebohongan. Kebohongan terbesar iblis adalah engkau akan gagal berperang. Kebohongan terbesar dari iblis bahwa engkau tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kasih salam kiri kanan, itu iblis bohong. Kamu bisa dipakai Tuhan. Amin. Amin. Hukum perang yang pertama adalah membangun mental. Begitu mental kita habis karena hoaks-hoaks yang diberikan iblis di dalam pikiran kita, hancur kita. Saya percaya ketika kemarin pembukaan cabang Surabaya Barat, akhirnya setelah sekian belas tahun lamanya merindukan, akhirnya ada. Saat mau berkhotbah, iblis kasih panah. Hei, dari mana aja lu selama ini? Ini udah 10-11 tahun tidak terjadi. Engkau sudah bertambah usia.
Kekuatanmu sudah mulai berkurang. Wih, iblis langsung memberikan panah di pikiran saya. Tetapi karena saya tahu hukum berperang, saya cuma berkata kepada iblis, nyala engkau. Saya bersuka cita di tempat ini, dan engkau tidak bisa merusak sukacita saya. Oleh karena itu di dalam peperangan, saya mendadak lupa. Saya bisa lupa namanya Ronald. Saya bisa lupa namanya Daniel. Oleh karena itu saya putus Sylvia. Namanya siapa? Mendadak lupa semua karena hukum peperangan tersebut. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang sering terkena intimidasi iblis? Angkat tangan. Enggak ada. Saya seorang ternyata. Saya sering terkena intimidasi iblis. Dulu waktu kuliah, IP-mu cuma berapa? Engkau seorang yang gagal, engkau seorang yang pecundang. Dan begitu banyak anak Tuhan di akhir zaman ini sering kali terkena intimidasi iblis. Umurmu udah berapa? Usiamu sudah berapa? Kalau kita ikut multi level marketing, ya, tidak semua multi level marketing jahat. Tapi ada beberapa yang menggunakan trik psikologi. Umur sudah berapa? Rumah baru berapa? Mau kemana? Kemana lu? Itu yang diberikan. Sebenarnya itu sebuah strategi perang daripada iblis. Iblis akan berkata, usiamu piro sekarang? 20-an, 30-an, rumahmu berapa? Sukses, hello. Udah, hidup biasa-biasa saja. Mimpi kali ya, usia sudah berapa? Kamu kepingin mengharapkan yang terbaik. Udah, jual murah saja hidupmu sama aku. Percuma, kita akan lanjutkan kehidupan kita dan bermain-mainlah di dalam kehidupanmu. Itu yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu tidak punya kekuatan. Sebab apa? Taringnya sudah dipatahkan. Sengat maut itu sudah dipatahkan waktu Tuhan Yesus mati buat kita semua. Dan bangkit buat kita semua. Amin. Amin. Kasih salam kiri kanan. Sengat iblis itu udah dipatahkan. Amin. Amin. Sengat iblis itu sudah dipatahkan. Oleh karena itu dia tidak punya kekuatan. Hanya seperti singa ompong yang mengaum-ngaum untuk memberikan ketakutan di dalam hidup kita. Dan ketika kita percaya dengan ketakutan itu, bingo. Iblis sudah bisa merusaknya. Dan iblis sudah bisa membuat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita berantakan. Saya cuma mau bilang, please, Daniel melayani di usia ke-80 sampai 100 tahun. Kamu katakan sama iblis, iblis, Abraham mendapat penggenapan janji Tuhan waktu Sarah usia ratusan tahun. Dan pada janji Tuhan, aku tidak pernah berhenti untuk mempercayainya. Iblis lalu demikian. Seringkali sidang jemaat dan gembala menjadi iblis-iblis kecil di dalam pelayanan. Kita memberikan hoax, kita memberikan sewor. Sudahlah, udah sekian tahun. Tidak ada cabang. Sudahlah, memang gereja ini ditakdirkan tanpa cabang. Hoax. Kadang kita membangun hoax, kita membangun benteng, kita menjadi bala tentara sekutunya iblis. Hati-hati. Tuhan tidak suka itu. Mari kita baca hukum peperangan yang berikutnya. 2, apabila engkau menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Karena dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Harus ada seorang pemimpin yang mendengarkan suara Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, saya mau kasih tahu, kita semua bisa dengar suara Tuhan. Amin. Amin. Saya cuma mau katakan hari ini, siapa yang takut menghadapi hari esok? Hari ini saya cuma mau katakan, janganlah kamu takut, jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, janganlah gemetar karena mereka. Apa yang mustahil? Pada waktu saya mendapatkan mimpi dari Tuhan soal
pendidikan. Ketika saya sudah dapat mimpi, saya akan kerjakan dengan segenap hati. Tapi kalau itu mimpi orang lain, saya dukung dalam doa. Tapi kalau saya punya mimpi dari Tuhan, saya akan lakukan dengan segenap hati. Kamu tahu, kata-kata bijak dari keluarga saya. Gile kamu ya, duitmu seberapa? Ini gak mendukung sama sekali. Dari orang tua saya. Ya, nah sekarang ketika sekolah jadi saya tertawa balik. Sebel. Ya kan, tertawa. Bisa lu. Ketika saya cerita pada teman saya berkata, dulu kamu nyontohan pendidikan. Mental saya dihabisin. Tapi satu, saya belajar mendapat apa yang dapat Tuhan berikan pada kita dan saya. Dan saya belajar untuk taat melakukannya. Butuh imam, butuh orang yang mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun manusia menganggap Tuhan seringkali terlambat. Mengapa Tuhan terlambat? Tuhan tidak pernah terlambat. Yang membuat Tuhan seakan-akan terlambat adalah benteng-benteng yang kita dirikan untuk menghalangi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Benteng apakah itu? Benteng ketakutan, benteng kekhawatiran, benteng kegelisahan, benteng kecurigaan dengan kasih Tuhan. Itu kita dirikan sedemikian rupa menghalangi waktu Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Oleh karena itu, Tuhan perlu waktu terlebih dahulu menghancurkan benteng-benteng yang kamu dirikan. Tuhan itu baik. Tuhan akan mengabulkan mimpinya di dalam hidupmu. Oleh karena itu, jangan kebanyakan bikin benteng sama Tuhan. Jangan pernah tawar-menawar kasih Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah tawar-menawar kasih-Nya kepada kita. Jika engkau dipanggil melayani Tuhan, layani saja. Gak peduli gembala sidang. Gembala sidang lagi sakit gigi, gak bisa senyum, sakit hati. Gembala sidang lagi capek, lagi letih, berpapasan memang tidak melihat, dipikir ada kepahitan, dibikin benteng lagi, bikin benteng lagi. Kakak rohaninya lagi menguap, dipikir mencurigai. Kakak rohaninya berkata-kata nggak konsen karena sedang ada janji dengan orang lain. Matanya melihat jam karena kita bicaranya terlalu lama, dipikir tidak mengasihani lagi. Stop. Kita ini bala tentara Tuhan. Kita bukan antek-anteknya iblis yang mempercayai dusta iblis. Malah bekerja sama dengan iblis membangun benteng-benteng. Konyol. Di satu mimpi Tuhan melihatkan pada saya banyak anak Tuhan bekerja sama dengan gembira pada iblis membangun benteng-benteng untuk menghalangi rencana Tuhan terjadi di dalam hidup Anda. Saya mau kasih tahu, kita tertawakan kemustahilan karena mustahil itu tidak ada di dalam kamusnya Tuhan. Satu kali saya pernah bermimpi, Tuhan, kalau bisa sekolah ini kau pakai menjadi alatmu ke kota-kota. Beberapa bulan kemudian ada yang menelepon pada saya. Bapak, bisakah Bapak melayani di beberapa kota, bidang pendidikan, bidang anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan bidang-bidang yang lain. Oh, saya nggak bisa, tapi anak rohani saya bisa. Ya kan? Oh, saya bukan lempar batu sembunyi tangan, enggak loh ya. Saya bisa, enggak apa-apa. Nanti bisa diatur seperti itu. Lalu iblis mulai memberikan sebuah hoax. Ada waktu dah. Jumlahmu berapa? Semua di sekolah pada keteteran. Gila ya kamu. Kamu cari penyakit, cari masalah. Iblis memberikan hoax-hoaxnya di dalam pikiran saya. Nanti mereka mati muda loh, kamu yang tanggung jawab sama Tuhan. Wih, ngeri hoax-hoaxnya. Tapi saya percaya, saya lebih percaya kepada Tuhan. Dan saya bilang sama iblis, kamu itu saya pakai bahasanya kasar ya. Ketika sudah iblis itu memberikan panah-panah di pikiran saya, kadang saya ngomel sendiri dengan bahasa yang sangat kasar.
Iblis, cangkemmu itu loh. Mulutmu itu loh. Iya kan? Kamu itu sudah kalah. Mulutmu itu loh. Sudah kalah, sok bagus lagi. Itu seperti petinju. Kamu tahu petinju ayam sayur. Pada waktu sebelum naik ring, mereka diwawancara. Petinju ayam sayur ini badannya gede sekali, kekuatannya nggak ada. Dia berkata, hanya 2 detik aku akan mengalahkan orang itu. Hanya 1 roda aku mengalahkan orang itu. Dengan memainkan face, muka yang garang. Seperti itu. Dan pada waktu pertandingan tinju sebenarnya hanya 1 detik dipukul lawannya dan dia jatuh. Itu iblis. Iblis hanya bisa memberikan hoaks di dalam kehidupan kita. Dan orang yang mempercayai hoaks adalah orang yang paling bodoh sedunia. Kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Hoaks iblis, umurmu tidak bisa menerima janji Tuhan. Tuhan berkata, aku adalah Tuhan. Aku adalah Bapa. Dan firman yang keluar dari mulutku enggak akan kembali dengan sia-sia. Hoaks dari iblis yang berikutnya adalah, kamu sudah tua. Tapi Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan aku, kekuatannya aku akan kembalikan seperti Raja Wali muda. Dan mereka akan mengepakkan sayapnya dan akan kuat kembali. Berikutnya, kita percaya hukum peperangan yang berikutnya. 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan padamu. Artinya apa? Peperangan ini milik Tuhan. Kita taat. Ketika kita membuka cabang di Surabaya Barat, hoaks iblis adalah, hei, kamu gereja little, gereja kecil, yang melayani di sana itu loh masih imut-imut, kurcaci mau melawan raksasa. Hello, dalam hitungan minggu mereka akan kalah. Saya mau kasih tahu kebenaran daripada Tuhan hari ini. Ketika Tuhan berkata, aku yang akan berperang, Tuhan tidak akan lihat jumlahmu, tapi ketaatanmu untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan sorot. Amin. Kamu akan menerima semua kepenuhan janji Tuhan. Hukum berperang bukan kita yang berperang. Jangan coba-coba membantu Tuhan di dalam hidupmu. Berapa banyak orang yang setelah mengenal uang, yang seketal mengenal materi, lebih mengandalkan kekuatan materi itu daripada kekuatan daripada Tuhan Yesus. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tadinya hidup bergantung penuh kepada Tuhan, dikasih berkat sedikit sombong, dikasih berkat sedikit congkak, dikasih berkat sedikit hidupnya sangat jauh dari kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, celakalah engkau dengan segala kekayaanmu. Andalkan Tuhan. Berkat-berkat dari Tuhan adalah anugerah. Berkat-berkat finansial dari Tuhan bukan sesuatu yang patut disombongkan. Karena itu bakal musnah. Tapi Tuhan melihat hati kita. Berikutnya, ya, 5. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya ia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain mengecap hasilnya. Dan siapa yang telah bertunangan kepada seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dan pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Kamu pikir ini ucapan bijak? Tuhan Yesus menyindir ayat ini. Yang takut, gak usah perang. Yang pengen kawin dan takut, kapan aku kawinnya? Gak usah perang. Yang lagi bangun rumah, daripada kamu gak bisa ngicipi rumah barumu, gak usah perang. Ini kalimat sindiran. Ini bukan kalimat perintah.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah hatinya tidak akan memperoleh kemenangan. Kita percaya. Banyak orang yang takutnya luar biasa, memikirkan perkara-perkara yang lebih berat daripada yang sebenarnya sudah diberikan pada Tuhan. Hati-hati. Hari ini saya mau kasih tahu, tanah perjanjian masih ada. Tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan jiwa-jiwa, penuh dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, itu masih tersedia buat kita semua. Engkau yang berkata jumlahku sedikit, saya mau katakan hari ini, pasukan Tuhan jauh lebih banyak daripada jumlahmu. Engkau yang berkata, aku sudah berusaha bertahun-tahun, rekomku tidak menghasilkan. Saya mau kasih tahu, ada janji kemenangan Tuhan hari ini. Engkau akan berbuah lebat. Engkau akan bertambah banyak. Stop membantu iblis membuat benteng-benteng terhadap janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu tidak terjadi atau lambat terjadi. Atau tidak digenapi di generasimu. Melainkan generasi yang akan datang. Stop membuat segala sesuatunya lebih rumit. Karena Yesus itu begitu mudah. Ia memberikan jalan kepada kita. Ia memberikan kemenangan kepada kita. Banyak orang yang khawatirnya luar biasa. Aku mau makan apa? Orang tuaku makan apa? Stop! Burung di udara dipelihara Tuhan. Bunga bakung dipelihara Tuhan. Terlebih dirimu. Stop dengan kekhawatiranmu. Stop dengan mencoba untuk menolong Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu ditolong. Kamu hanya bisa menolong Tuhan dengan cara satu. Taat. Satu malam saya berkata kepada para pekerja dan para Lewi. Saya rindu tempat ini punya rumah sakit. Saya rindu tempat ini, punya itu, punya itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu saya membagi seperti itu, iblis nyerang saya. Dari sekian janji Tuhan, baru 30% yang dikabulkan. 70% belum. Usiamu udah berapa? Kamu bekerja setiap bulan menghasilkan berapa puluh sih? Berapa ratus sih? Rumah sakit itu berapa puluh M? Saya cuma berkata, kalau Tuhan suruh, Tuhan genapi. Tak perlu ngumpulin jemaat-jemaat bos-bos tajir, melintir, keplintir, kepleset, mati. Tapi kita belajar percaya kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia rumah itu didirikan. Hari ini Tuhan mau katakan kepada sidang jemaat semua, janji Tuhan berlaku dan ia sedang menanti digenapinya. Engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan memberkati begitu banyak ladang pelayanan Tuhan. Saya berdoa untuk cabang Surabaya Barat, satelit Surabaya Barat, satelit yang bahasa elitnya West gitu ya, seperti itu. Journey to West, Sun Gokong itu, sorry gitu ya, seperti itu. Jadi West, bahwa engkau walaupun liliput, walaupun kurcaci, malaikat-malaikat di belakangmu jauh lebih besar daripada jumlahmu. Dan engkau akan bisa mengalahkan bala tentara iblis. Engkau bisa menduduki pintu gerbang kota-kota. Yosua, mari kita belajar dari Yosua. Yosua 6, jatuhnya Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya dan telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Kamu tahu tembok Yeriko itu gede, kuat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan tembok Yeriko. Tapi saya mau kasih tahu, tembok Yeriko hancur karena ketaatan. Pintunya besar, tidak mungkin pintu penginjilan bisa dibuka. Ketaatan. Kampus-kampus sekian lama kita sitting on the seat di sebuah kampus, di 2 kampus, di 3 kampus. Tapi tidak kunjung terjadi terobosan. Saya mau kasih tahu, janji Tuhan buat kita tetap berlaku. Kampus itu mungkin tembok Yeriko. Kamu taat, tembok Yeriko itu akan hancur. Dan kamu akan bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan di kampus-kampus tersebut. Tetap
tetap berdoa, tetap percaya, tetap perkatakan janji Tuhan siang dan malam. Saya percaya Tuhan bukan pendusta, tetapi memperkatakan bukan mempertanyakan. Tuhan, mana janjimu? Itu mempertanyakan. Kita itu sering salah berdoa. Tuhan, mana janjimu Tuhan? Pasangan yang cantik jelita, murah hati, baik hati, tajir, melintir Tuhan. Anak tunggal Tuhan, tunggal pertama lagi Tuhan. Bagaimana Tuhan, aku pingin Tuhan. Tuhan, Engkau katakan akan datang seorang yang tampan, rupawan. Anak tunggal pertama, orang tuanya sudah tidak ada Tuhan. Oh Tuhan, betapa indahnya hidupku. Weh, stop. Stop mempertanyakan Tuhan. Stop dengan bahasa-bahasa mengintimidasi Tuhan. Tuhan, aku jauh lebih berbahagia kalau Engkau kasihkan dia Tuhan. Aku jauh lebih berbahagia kalau Engkau pakai aku di marketplace Tuhan. Punya mobil mewah. Nanti aku tiap hari akan bagi nasi bungkus. Omong kosong. Setelah kamu kaya, nasi bungkus satu aja kamu perhitungkan. Oh, omong kosong. Kamu cuma memanipulasi Tuhan. Memanipulasi Tuhan dengan sok menjadi victim di hadapan Tuhan. Tuhan tahu loh, kalau kamu kaya kamu bisa sombong. Hati-hati. Dulu satu saat ketika saya terharu dengan Tuhan. Waktu saya perguruan tinggi, saya jual satu mobil, ada datanya, ada kwitansinya, hanya untuk retreat. Saya tulis di buku agenda saya, mobil itu adalah mobil Honda. Honda biru, saya nggak tahu lah, Honda biru pokoknya. Dan kalau saya jual, itu kurang lebih bisa 7 kali retreat. Wow. Saya begitu semangat buat Tuhan. Dan saya nggak peduli, harta saya cuma Honda itu. Tapi ketika seiring dengan waktu, Tuhan memberkati saya. Ketika ada laporan, yang retreat pada banyak yang nggak bayar. Pikiran saya gimana? Ya udah, cari tempat retreat yang lebih murah. Simple kan? Simple. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tegur saya. Hatimu itu di mana? Di sini Tuhan, di hatimu. Hatimu itu di mana? Di hartamu atau di aku? Saya nangis. Saya ini mudah disentuh Tuhan kok. Ketika Tuhan bilang kamu salah, saya langsung nangis. Pertama yang membela diri, manusiawi. Saya bela diri dulu. Setelah itu saya menangis. Tuhan, betul, hatiku sudah mulai tidak pada tempatnya. Ubah hatiku Tuhan kembali. Ketika kita gak punya uang, dengan mudah berkata, I love you Jesus. Aku seisi rumahku untuk kemuliaan namamu. Diberkati satu mobil. Orang pinjam mobil kita, hati-hati beset. Hati-hati beset. Ya, dipinjemi. Tapi di SMS terus hati-hati beset, cek tekanan angin, cek tekanan. Kamu yang harus cek tekanan darah kamu. Cek tekanan angin, ya kan? Mobil dilarang ditumpangi melebihi bobot sepenuhnya dari mobil itu. Jadi orang yang sebelum naik mobil dikasih timbangan badan. Ya, kalau overload kamu keluar dari tempat ini. Ini mobil kinyis-kinyis, ini masih generasi pertama ini. Masih baru ini. Saya pertama juga kayak gitu. Begitu dulu punya mobil bekas, pakai-pakaian nabrak-nabrak, enggak masalah. Tertawa nyengir. Ya sakit sih, tapi ya tertawa nyengir. Tapi begitu punya mobil baru, dipakai sekali, dipakai 2 kali, saya ingat, kok boleh pinjem. Kok ada rasa berat ya di hati. Tapi Tuhan latih saya. Ketika beberapa tahun yang lalu dipinjam, laporan dari George, kok mobilnya nabrak? Ya wis. Keserempet? Ya wis. Ya kan? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Sekarang sudah biasa. Ketika Karin berkata, kok mobilnya bentet? Ya udah, mau diapain lagi? Untung mobilnya, pokoknya bukan kamu, so sweet gitu ya, seperti itu. Dilatih sama Tuhan. Oleh karena itu,
Celakalah orang yang mengandalkan kekayaannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya manusia biasa, saya jujur kok. Kadang saya gemas. Kok boleh minjem mobil? Boleh. Mobil saya sudah menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Wah, gitu ya. Tetapi yang paling menjengkelkan hati saya ketika dipinjam, yaitu bensinnya itu tinggal 1 strip. Dan kadang saya harus pergi ke tempat bensin untuk mencari dan always seperti itu. Itu yang ngeselin kadang. Sudah diisi, seperti itu. Malah ada yang lucu, dikasih uang 50.000. Saya gak sempat ngisi, tolong diisikan ya. Ya wes lah gitu ya, seperti itu. Itu anak-anak cerdas, bijak dan luar biasa. Ya. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, apakah hatimu seperti dahulu ketika berjumpa dengan Yesus? Ketika hatimu sudah terlalu banyak engkau dirikan benteng-benteng, akhirnya ya sudah akan terjadi masalah. Satu kali, beberapa hari yang lalu saya nggak pernah bermasalah dengan anak saya. Saya sedikit masalah dengan anak saya. Yang pertama, loh dia tidak ingin apa-apa, dia cuma pengen ini, pengen itu. Dan saya mulai marah. Papa sudah sediakan semuanya, Papa sudah bekerja kerasan, kamu tidak kepingin apa-apa. Papa itu loh kepingin kamu les biola, iya kan? Betapa indahnya ke ngelihat kamu memainkan biola. Intimidasi dari seorang ayah. Betapa indahnya ke kalau kamu bisa main gitar. Dulu papa itu paling suka sama wanita yang main gitar gitu ya. Rasanya eksentrik gitu lah, gimana kamu dong gitu ya. Seperti itu sugesti-sugesti mulai diberikan. Akhirnya saya doa waktu malam dan Tuhan tegur saya. Kamu obsesimu kamu limpahkan ke anakmu semua. Hello. Bantah gak sama Tuhan? Bantah. Loh Tuhan, dulu ini aku make Eugen, gak ada duit. Buat apa duit yang banyak-banyak kalau tidak dipersembahkan untuk kemuliaan namamu? Cek pinter ya ngomong. Dan ini Tuhan, anakku, pakailah sesuai dengan kerinduanmu. Dulu saya enggak bisa Tuhan, saya les bahasa Mandarin aja enggak tonton. Orang tua saya enggak punya duit, sekarang sekolah ada loh Tuhan. Dulu saya main gitar aja enggak bisa, kunci C Tuhan, karena belajarnya otodidak Tuhan. Dan semua teman saya yang ngajarin saya cuma ngerti kunci C. Ini saya, ini punya uang Tuhan. Aku akan berikan untuk kemuliaan namamu. Ya udah, Tuhan dengerin. Sampai paginya Tuhan bicara sama saya. Itu kerinduanku atau obsesimu? Betul Tuhan, itu obsesi saya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Benar nggak? Ketika kita punya anak rohani, jadilah yang seperti Bapa ingin nih. Jangan kamu mentang-mentang ibu rohaninya tukang masak. Bantu mama ya, masak ya seperti itu. Kamu itu ya panggilannya jadi koki, tahu gak? Wes gak ada panggilan lain, percaya padaku. Ini mama rohani yang gendeng dan stres ini, iya kan? Buat anak-anak rohani berkembang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Itu kerinduan Bapa yang diberikan di dalam kehidupan kita. Satu kali saya cuma percaya kepada Tuhan. Ada seorang anak artis yang terkena leukemia. Kami menjadi khawatir dengan anak-anak. Tapi satu artikel dari luar negeri membuat saya terkejut sekali. Penyebab leukemia adalah kebanyakan dari keluarga yang sangat kaya, yang bersih. Anaknya gak pernah kotor. Lantainya dikasih pembunuh bakteri tingkat dewa. Makanannya bersih semua. Buah-buahannya sebelum dimakan dicuci 7 kali. Kayak perintah Tuhan. Kan. Buah-buahan lokal disingkirkan. Kantong kresek disingkirkan. Sehingga profesor tersebut berkata, kekebalan anak ini terhadap bakteri tidak ada. Sehingga menciptakan autoimun. Saya terkejut
Ketika membaca artikel itu, tiba-tiba anak saya berkata, "Pak, minta es krim." Biasanya saya mikir dulu, silakan, enggak apa-apa, silakan. Enggak apa-apa, silakan gitu ya, seperti itu. Ya kan? Biasanya minta gorengan di jalan, enggak boleh, enggak apa-apa, silakan. Enggak apa-apa wis, gitu ya. Merinding saya. Sakit karena terlalu bersih. Kamu tahu orang Amrik kalau masuk Indonesia makan gado-gado sama rujak cingur, dia bisa opname. Anda setiap hari makan rujak cingur sama cingur penjualnya, Anda enggak mati-mati. Anda enggak opnam-opnam. Mengapa? Karena tubuh sudah terbiasa dengan bakteri-bakteri tersebut. Kita sudah bersahabat. Ya kan? Kita orang bersaudara, men. Amin. Amin. Lah itu yang terjadi. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan Anda tahu, penelitian juga menemukan orang yang terbaik adalah makan vegetarian. Kata siapa? Karena Yohanes Pembaptis makan dari apa? Shalom, belalang dan madu. Ini memperkosa ayat-ayat ini untuk tujuan dan pemikirannya sendiri. Saya eksposisi Alkitab, tidak ada yang seperti itu. Lalu ada yang berkata kepada saya, Ko, yang diriat Petrus dan Paulus itu yang waktu itu loh, ada barang haram dan tidak halal itu berbicara tentang bangsa-bangsa, bukan makanan. Ayo nak, sini nak, belajar bahasa aslinya lagi. Itu bicara makanan. Dan juga bangsa-bangsa. Tapi memang Tuhan tidak suruh makan itu sebagai sumber makanan yang sehari-hari. Kita ini kadang ekstrim kanan, ekstrim kiri deh. Kalau kita sedang berhadapan dengan penjual obat, dia akan berkata, madu itu baik. Coba selidiki latar belakangnya, dia jualan madu enggak? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kamu kasih tahu, vegetarian itu tidak terlalu baik. Tuhan Yesus pun juga tidak pernah vegetarian. Banyak orang-orang yang memperkosa ayat-ayat yang berusaha menyelewengkan ayat-ayat sehingga Tuhan Yesus itu vegetarian. Ini ngawur banget. Seorang vegetarian tidak akan minum anggur. Tidak bisa seperti itu. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Waktu saya cek laboratorium, ditulis ayam kalori sekian, bebek kalori sekian, bisa makan setiap hari, cumi-cumi sekian. Saya cuma sederhana. Cumi-cumi sekali-sekali. Ya, sehari sekali, sehari 2 kali maksudnya. Laboratorium itu sungguh tidak jelas, ditulis sekali-sekali. Maksudnya apa? Sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau kapan? Saya begini, saya mau hidup sehat. Saya lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi ketika diundang makan, di meja perjamuan sama teman-teman. Kebetulan waktu itu ada cumi-cumi, lobster, dan yang lain-lain. Sekali-kali enggak apa-apa, itu bukan haram kok. Itu halal. Vegetarian rawan penyakit autoimun. Banyak orang yang mengatakan demikian. Karena imunnya enggak ada, kekebalan itu tidak ada. Hati-hati loh. Kita yang tidak pernah sama sekali terpapar dengan sakit penyakit jangan bahagia. Begitu kamu sakit flu sekali, bisa opname berbulan-bulan kamu. Berbahagialah, Tuhan melatih hidup kamu. Ketika kamu, sekali lagi, tidak pernah sakit flu, tiba-tiba sakit flu, kamu akan hancur. Tuhan melatih hidup kita. Kamu yang berkali-kali jatuh, dilatih Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu kuat menghadapi segala sesuatu, segala perkara yang diberikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Hari ini saya mau kasih tahu, tembok Yeriko di dalam hidupmu pasti akan hancur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya berdoa bagaimana cara menghancurkan tembok Yeriko. Belajar hukum peperangan. Jangan takut. Iblis cuma hoaks. Kasih sewor, sengatnya sudah hilang. Yang kedua, Anda perlu imam, penasehat rohani.
Anda bisa tanya sendiri sama Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan saya. Yang ketiga, belajar hidup dengan hukum firman yang ada. Kalau Tuhan sudah janjikan kemenangan, Dia akan berikan kemenangan. Tapi Tuhan akan melihat dan periksa hati kita. Hati kita masih seperti yang dulu atau sudah berubah. Karena engkau diberkati, engkau berubah. Dan saya tidak mau hati saya berubah di hadapan Tuhan. Tuhan, saya dulu miskin, saya mencintaimu. Sekarang saya diberkati, saya mau mencintaimu lebih lagi. Oleh karena itu, waktu awal mobil-mobil saya dipinjam dan pulang dengan goresan, saya marah-marah. Tapi sekarang bukan hanya goresan, pulang dengan tidak berbentuk, ya sudahlah. Suka-sukamu Tuhan, gitu ya, terserah, tidak apa-apa. Karena bagi saya hidup adalah perbuatan, bukan perkataan, ya kan? Seringkali bibir kita manis, semanis madu. Tuhan, kalau aku punya mobil, nanti buat pelayanan Tuhan, pinjem-pinjemen Tuhan, gak apa-apa. Begitu dipinjem, shock langsung. Terlalu banyak peraturan. Itu mobil baru dicuci loh ya, vakum cleaner dulu ya kakinya. Shhh, gitu ya, seperti itu. Tidak boleh melebihi muatan ya, tidak boleh melebihi muatan. Maksimal 1 ton, pakai timbangan. Ya kan, seperti itu. Yang belum mandi, tidak boleh. Karena sirkulasinya akan menempel di kisi-kisi AC. Dan AC itu akan mengalami turun AC untuk dicuci. Oke ini gitu ya, seperti itu. Lama-lama Tuhan sebel sama kamu. Ya kan? Dan ketika saya diingetin Tuhan, sudah pakai Tuhan, pakai Tuhan. Toh ya ada asuransi, sekarang gak ada asuransi Tuhan. Asuransiku cuma Engkau Tuhan. Iya kan, aku lupa Tuhan, mobil saya lupa saya asuransikan, terus asuransinya cuma Engkau Tuhan, terus gak apa-apa. Iya kan, dan saya ajarkan kepada anak-anak rohani saya. Mobilmu disetir siapa? A misalnya. Oh dia sudah pengalaman nyetir, belum, baru belajar. Amin, haleluya. Asuransinya hanya dari Tuhan Yesus, amin, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang tidak berpadanan dengan firman Tuhan itu salah. Tidak boleh. Amin. Amin. Siapa yang punya tembok Yeriko? Angkat tangan. Gak hancur-hancur. Hari ini akan hancur. Apa tembok Yerikomu? Pasangan kah? Karir kah? Masa depan yang penuh kemenangan? Orang tua? Membahagiakan orang tua? Atau apa tembok Yerikomu? Hari ini Tuhan akan berperkara buat engkau. Asal engkau tidak kemakan tipu daya iblis. Sekarang saya ajari untuk cara mengalahkan iblis. Siapa yang pikirannya sering diserang bahwa engkau tidak layak, tidak mampu, angkat tangan. Walaupun tidak banyak yang gak mau mengangkat tangan, saya tetap tanya. Ya, angkat tangan. Tangan kanan di atas. Meludah di lantai. Oleskan dengan tanah. Taruh di telinga. Saya cuma mau kasih tahu, itu cuma hoax. Kamu harus bilang sama telingamu ketika ditipu iblis, hoax, 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 hoax. Artinya apa? Aku percaya Yesus mampu, Allahku mampu, Tuhanku mampu melakukan segala perkara sesuai dengan kekayaan hikmatnya dan kemuliaannya untuk kemuliaanmu. Dan saya belajar untuk konsisten dengan apa yang saya perkatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, anakku untuk kemuliaan nama-Mu. Waduh. Kemarin habis pemberesan saya peluk dia. Sorry wes, kamu suka apa? Papa dukung dalam doa, enggak apa-apa. Saya pingin anak saya main biola, main gitar, main segala sesuatunya. Terus saya pingin dia bisa desain baju. Saya pingin dia jadi dokter. Obsesi, ambisi, dan seluruh kegagalan, kerinduan saya di masa lampau, saya taruh di pribadi dia. Mau jadi apa anak saya nanti? Dan akhirnya saya bilang, saya nyerah Tuhan, suka-sukamu Tuhan, pakailah seturut kehendak-Mu. Ketika anak saya kedua dengan lantang berkata, kamu mau jadi apa?
jadi pendeta. Gini, kamu tuh kerja dulu, cari uang dulu. Nanti kalau kamu sudah diberkati, melimpah-limpah, enggak apa-apa jadi pendeta gitu ya. Ya ampun. Kok jadi gini hati saya? Saya ditegur Tuhan loh. Dulu kamu berkata ketika punya anak, Tuhan, tak persembahkan untuk kemuliaan namamu. Jadilah seperti yang kau ingini. Tapi sekarang jadilah seperti yang Hadi ingini. Dengan repot. Tak boleh seperti itu. Oleh karena itu saya bilang dengan menghela nafas 3 kali ketika anak saya kedua berkata mau jadi pendeta. Jadilah jadi. Amin. Bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kerinduan Tuhan atas hidupmu. Awalnya saya protes keras. Jadi pendeta. Bukan saya gak suka, enggak. Maksud saya itu kamu sukses dulu, kamu punya uang dulu, lalu Tuhan berperkara dengan saya malam itu. Kamu gak konsisten. Apa yang kamu ajarkan dengan apa yang kamu lakukan kepada anakmu tidak sama. Di situ disuruh jemaat untuk mendengarkan suara gembala. Halo, loh Tuhan bisa bergaya loh di dalam suaranya. Wih, ditegur Tuhan itu semriwing gimana, nggak enak luar biasa. Dan ketika saya ditegur sama Tuhan, hello Tuhan, iya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu wis. Saya tidak mau berperkara, Engkau yang tahu isi hatiku. Walaupun masih ngomel. Pagi harinya pemberesan masih ngomel, di mobil tuh masih nyetir. Dulu papa gak punya uang. Papa gak bisa les gitar, tidak bisa apa, les biola. Sekarang papa punya uang, masa kamu gak diingetin Tuhan? Gak apa-apa, gak apa-apa wes gitu ya seperti itu. Namanya daging ya kan? Daging itu perlu waktu untuk berjuang. Akhirnya ya sudahlah gak apa-apa. Teman-teman, menjadi pelaku firman itu lebih penting daripada pembicara. Melakukan itu angel, bener angel. Tapi indah di hadapan Tuhan. Jadi buku terbuka itu sulitnya luar biasa. Saya pernah ketika saya berpakaian rapi, ketika saya jalan di mall, brosur-brosur mobil, kartu kredit berterbangan. Ketika saya pakai celana pendek, ya kan seperti itu. Saya pernah masuk celana pendek dan mengantarkan seseorang, oh sampaikan kepada bosmu ya, terima kasih. Oh ya, gitu ya seperti itu. Saya dipikir driver, ya nggak apa-apa. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Amin, amin. Siapa yang bersihan angkat tangan. Siapa yang kosnya dipel 7 kali 7 setiap hari. Hati-hati. Penelitian terbaru mengatakan semakin bersih ruangan itu, semakin anak itu tidak punya kemampuan untuk daya tahan terhadap bakteri. Baca artikel tentang autoimun, baca artikel penelitian terbaru tentang anak satu artis yang terkena kanker darah. Itu gara-gara terlalu berlebihan. Pantesan anak-anaknya orang desa ya. Jatuh, bergoleng-goleng, dengan celana pendek, dengan ingusan, kok sehat walafiat ya. Saya juga bingung. Repot. Saya kadang itu juga stres. Katanya dokter, anak saya sakit gara-gara berdebu. Sampai kita bersihin setiap hari. Sampai debu enggak ada ya tetap sakit nih. Alergi. Alergi apa? Alergi bau badan saya atau apa ya gitu ya. Enggak jelas. Alergi. Kesal rasanya. Tapi saya mau serahkan sama Tuhan. Wis terserah. Tuhan ingetin saya. Sederhana kok. Waktu di lampu merah ada anak-anak jalanan. Mereka jatuh, mereka bercengkrama. Mereka ingusen. Kok ya sehat-sehat ya Tuhan ya. Lalu muncul ayat di dalam hati saya. Burung di udara pun dipelihara Tuhan. Bunga bakung di taman pun dipelihara Tuhan. Masa anak saya enggak dipelihara Tuhan? Masa anak-anak rohani saya enggak dipelihara Tuhan? Enggak percaya saya. Karena bagi saya janji Tuhan bukan hoax. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi angkat tangan. Pemain musik maju ke depan, angkat tangan. Saya tidak bisa terlalu lama di mimbar ini, tidak ada tempat untuk menyembunyikan perut saya. Anda tahu,
rahasia dari seorang pengkhotbah. Ketika kita mau berkhotbah dan perut kita terlihat, kita itu menahan nafas supaya perut kita datar rata dan enak dipandang. Ini sudah tidak bisa lagi gitu ya, seperti itu. Bercanda, saya tidak sedang menahan. Ya, cuma itu rahasia obrolan hamba-hamba Tuhan. Mimbarnya minimalis ya. Waduh, tidak bisa menyembunyikan perutku gitu ya. Kadang kan kita gatal-gatal ya. Karena apa? Karena celana tidak pernah dicuci seminggu. Celana jin tidak pernah dicuci 3 minggu pun tidak apa-apa. Kadang garuk-garuk. Kalau mimbarnya transparan gini, kita itu menahan diri untuk tidak menggaruk. Luar biasa. Ini mimbar yang diberikan Tuhan ya. Latihan menahan diri. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tembok Yeriko hancur ketika 7 kali mengelilingi. Ada waktu untuk berdiam diri sebelum Tuhan perintahkan jangan bersorak-sorai. Itu ketaatan. Kamu tahu rahasia di mana janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita? Percaya, jangan berdasarkan dengan pemikiranmu. Sekarang saya katakan dengan imanmu. Teriakan, hoaks iblis keluar. 1, 2, 3. Anda mau ngusir iblis atau mengusir siapa? 1, 2, 3. Hoaks iblis keluar. Saya memilih percaya dengan janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, janji kasih setia Tuhan. Iblis berkata, kamu akan sakit, kamu akan menderita, kamu akan ini. Saya mau perkatakan firman Tuhan, aku tidak akan sakit, aku tidak akan menderita, karena Tuhan beserta aku. Hoaks iblis berkata, hei umurmu sudah berapa, mimpi kali ya. Saya cuma berkata, yes, mimpi itu akan jadi kenyataan, dan engkau yang mimpi kali ya. Dan saya mau kasih tahu firman Tuhan ya dan amin. Hari ini saya bersuka cita jikalau kemarin cabang Surabaya Barat sudah diresmikan. Dan walaupun mereka adalah, saya lihat sejauh mata memandang masih dewasa muda, liliput-liliput kecil. Tapi saya percaya liliput-liliput atau kurcaci-kurcaci itu asal, ada yang tersinggung gitu ya seperti itu. Asal ada malaikat-malaikat di belakang mereka. Dan bala tentara perang Surabaya Barat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Dan jangan lengah. Yesus berkata 7 kali, sebentar lagi ladang-ladang misi di kampus-kampus akan terjadi terobosan, hanya tinggal hitungan waktu. Jangan lengah. Perkatakan janji Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Aku akan dipakai Tuhan. Kamu loh tidak berguna, dosanya cekakene sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau kamu diintimidasi iblis yang terakhir, saya cuma mau katakan, kamu hanya perlu bilang, tak bilangin bapak gue loh. Itu efektif. Ketika saya sudah tertekan sekali, tak bilangin papa saya di surga loh. Iblis akan pergi. Waktu kita kecil, ketika kita mau berperkara dengan 1-2 anak yang badan yang besar, tak bilangin papaku loh. Kenapa kita enggak seperti itu lagi? Ketika kita sudah lemah, bilang saja, tak bilangin sama papaku di surga loh. Bahwa apa? Bahwa papaku sanggup mengalahkan kamu. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup ini bukan karena ketakutan. Stop dengan ketakutan. Masa depan itu ada. Masa depan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita serahkan ibu, bapak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, anak-anak kita dalam tangan perlindungan Tuhan. Tangan ajaib Tuhan yang tidak pernah salah, yang tidak pernah gagal. Mungkin kau berkata, aku sudah pernah salah, aku sudah pernah gagal. Itu hoaks iblis. Tuhan berkata, sekalipun engkau menyakiti hatiku, aku tetap Allah yang menggendongmu. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau baik Tuhan.